Hai sahabat Anda Elisa S. Pernah bayangin nggak kalau uang 100.000 itu cuma ditulis jadi 100 rupiah aja? Atau uang 1.000 jadi 1 rupiah aja? 3 nolnya hilang loh, tapi daya belinya tetap sama. Kedengarannya gila kan? Tapi inilah yang disebut redenominasi rupiah. Wacana besar yang sudah bertahun-tahun dibahas di Indonesia. Kenapa sih Indonesia pengen banget ngebuang 3 nol ini? Apa bedanya dengan Sanering yang pernah bikin rakyat tekor? Dan kapan kira-kira ini akan kejadian? Yuk kita bedah tuntas. Jadi apa itu redenominasi? Gampangnya, redenominasi adalah penyederhanaan nominal mata uang tanpa mengubah nilai tukar atau daya beli masyarakat. Ingat, ini kuncinya. Kalau sekarang harga air mineral Rp5.000, setelah redenominasi misalnya hilang 3 nol, maka harganya jadi Rp5. Kalau gaji kamu Rp5 juta, setelah redenominasi maka menjadi Rp5.000. Intinya, kamu tetap bisa beli barang yang sama. Jumlah uangnya saja yang angkanya jadi lebih ringkas. Redenominasi dilakukan saat kondisi ekonomi negara stabil dan inflasi terkendali. Nah, ini yang sering bikin masyarakat takut dan salah paham. Redenominasi tidak sama dengan Sanering. Indonesia pernah mengalami Sanering pada tahun 1959 dan 1965. Sanering itu adalah pemotongan nilai uang. Dulu uang pecahan Rp1.000 nilainya dipotong jadi Rp100, tapi harganya barang tidak ikut turun. Alhasil daya beli masyarakat langsung anjlok, rakyat jadi rugi besar. Redenominasi aman, cuma angka yang disederhanakan. Ada 4 alasan utama kenapa Bank Indonesia dan pemerintah ngotot mendorong RUU redenominasi. 1. Efisiensi transaksi dan akuntansi. Bayangin, untuk mencatat transaksi triliunan, berapa banyak nol yang harus ditulis? Dengan redenominasi, proses akuntansi, pencatatan di bank, dan sistem IT jadi jauh lebih sederhana dan efisien. Di era digital, setiap digit itu penting loh. 2. Citra rupiah di mata dunia. Coba bandingkan, 1 dolar sama dengan sekitar Rp16.000. Rupiah terlihat sangat banyak nolnya kan? Yang sering memberi kesan mata uang kita lemah. Redenominasi akan membuat rupiah terlihat setara dan lebih berwibawa di kancah internasional. 3. Mengurangi risiko kesalahan. Semakin banyak nol, semakin besar potensi salah ketik, salah hitung, atau salah input, baik di kasir, di pembukuan, maupun di sistem digital. Redenominasi meminimalisir risiko ini. 4. Faktor psikologis. Angka yang lebih banyak ringkas dan sederhana akan meningkatkan kepercayaan dan kebanggaan masyarakat terhadap mata uang sendiri. Tentu saja, kebijakan sebesar ini punya tantangan besar. Tantangan yang pertama, sosialisasi dan edukasi. Masyarakat harus benar-benar paham bedanya redenominasi dan Sanering. Gagal sosialisasi bisa memicu kepanikan dan bahkan inflasi akibat pembulatan harga yang tidak terkontrol. Tantangan yang kedua, biaya besar. Pemerintah harus mencetak uang baru dan mengganti semua sistem IT, mesin ATM, dan perangkat kasir di seluruh Indonesia. Biayanya pasti tidak sedikit. Tantangan yang ketiga,
kesiapan sistem. Semua bank, perusahaan, dan UMKM harus siap serentak menyesuaikan sistem mereka. Rencana redenominasi akan dilakukan secara bertahap, bahkan bisa memakan waktu hingga 7-10 tahun. Fase pertama yaitu fase transisi. Uang lama dan uang baru akan beredar bersamaan. Fase kedua yaitu fase full redenominasi, hanya uang baru yang beredar. Saat ini RUU redenominasi masih terus dibahas. Pemerintah menargetkan persiapan infrastruktur rampung secepatnya, tetapi pelaksanaan resminya akan menunggu waktu yang paling tepat, yaitu ketika stabilitas ekonomi benar-benar terjamin. Jadi, redenominasi bukanlah pemotongan nilai uang, tapi penyederhanaan agar rupiah kita terlihat lebih efisien dan kredibel. 3 nol hilang, tapi martabat dan daya beli tetap. Nah, kalau menurut kamu, apakah ini saat yang tepat buat Indonesia melakukan redenominasi? Atau kita harus tunggu lebih lama lagi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share video ini, dan subscribe untuk insight finansial dan ekonomi lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.